Ya, ketemu lagi malam hari ini kita di pelatihan doa. Malam hari ini Ibu Debbie Bashir akan melayani kita, akan mengajar kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ingin respon dari Bapak Ibu Saudara, apakah suara saya sudah cukup jelas terdengar? Yang cukup, kalau jelas terdengar bisa angkat jempolnya supaya bisa lihat Bapak Ibu Saudara. Oke. Oke, semua sudah jelas. Baik, karena ini sudah jam 7 malam, kita akan segera mulai pelatihan doa malam hari ini. Jadwalnya adalah kita praise and worship dulu, kita memuji dan menyembah Tuhan, Pastor Joy akan memimpin, lalu kita akan berdoa syafaat. Pastor Andrianto sudah standby di tempat. Host, tolong saya. Sepertinya belum. Sudah. Sudah? Oke. Oh, jadi sudah ya. Jadi Pastor Joy akan memimpin dalam praise and worship, lalu doa syafaat Pastor Andrianto dan pengumuman dari saya, lalu kita masuk dalam firman Tuhan. Baik, silakan Pastor Joy. Ya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Senang bisa ketemu lagi walaupun secara online Bapak Ibu Saudara, tapi saya percaya Tuhan hadir dimanapun kita berada. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita datang ke Tuhan, kita bawa setiap hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita masuki hadirat Tuhan dengan hati yang menyembah, dengan hati yang sungguh-sungguh cari Tuhan. Mari saudara datang ke Tuhan malam hari ini. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih, ini hari yang baru, hari yang sudah Tuhan jadikan buat kami, hari yang penuh berkat, hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya dari pagi Tuhan sudah sertai kami, dan kami tetap percaya Tuhan sampai nanti kami istirahat malam hari ini, Engkau akan sertai kami. Dan Engkau akan juga sertai kami Tuhan sepanjang kami pelatihan doa malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus mengalir dalam setiap hidup kami, Roh Kudus mengalir di rumah-rumah kami, Roh Kudus mengalir di kamar-kamar kami. Biar hari ini Tuhan kami bisa dapat sesuatu dari Engkau. Biar hari ini kami bisa dapat sesuatu yang berharga Tuhan. Dapat pelajaran yang berharga dari Engkau Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari saudara, saya ajak kita semua untuk menyanyikan pujian ini. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mari dengan segenap hatimu katakan, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, kami katakan Tuhan, lewat lembah gelap, Kau temani aku. Terima kasih Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir, mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi.
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Amin. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari malam hari ini kita minta kuasa dari Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saya ajak jemaat yang dikasih Tuhan, kita sama-sama katakan lebih sungguh lagi. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami minta Tuhan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Oh, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini beri penyembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Beri penyembahan yang terbaik untuk Bapa kita. Oh Yesus, Yesus Tuhan, kami tenang bersamamu, kami aman bersamamu, kami tak perlu gentar. Terima kasih Tuhan, kami tak perlu takut, sebab Kau besertaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau yang pulihkan kami, Kau yang sembuhkan kami. Oh, Yara lara bara bara basorire, Siriara lara do, lara 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 bara bara bo. Yara lara lara bara bara bo, bara bara.
Mari menyembah dalam roh, mari menyembah dalam roh dan kebenaran. Sidirio ralada bara 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 bara. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Roh Kudus mengalir dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini penuhi kami dengan kuasa-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Mari malam hari ini kita minta Roh Kudus mengalir memenuhi setiap kita. Mari minta Roh Kudus mengalir, mari minta Roh Kudus memerintah dalam hidup kita masing-masing. Oh, Roh Kudus mengalir, Roh Kudus mengalir. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh Roh-Mu Tuhan, kami butuh kuasa-Mu yang dahsyat, yang tak terbatas dalam hidup kami. Oh, Siri ora la da 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 bara 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 ini. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, saya ajak kita berbahasa roh. Siri ora la bara 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 bara. Ora bara basiri. Siri ora la da 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 la da da bara la de. Haleluya, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Kami tenang, ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus Yesus, mengalirlah di rumah kami, mengalirlah oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulih. Mari sekali lagi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, amin. Mengalirlah di tempat ini,
mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkanku, pulih. Mari malam hari ini kita minta kuasa Roh Kudus mengalir. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus. Pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, oh Roh Kudus. Sembuhkanku, sembuhkanku. Mari sekali lagi katakan, mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku, di hidupku. Oh mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari saudara, sebelum kita berdoa syafaat, kita sembah Tuhan sekali lagi. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan, memulihkan setiap hati kami. Yesus, Yesus. Oh Roh Kudus, penuhi kami. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, yeah. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Saya persilahkan Pak Andrianto bisa berdoa syafaat. Mari Roh Kudus saat ini Engkau mengalir dengan lembut atas setiap hati kami. Mari Tuhan, mari Roh Kudus. Tuhan, Engkau boleh bersama-sama dengan kami. Kami mau bersyafaat buat bangsa ini, buat negeri ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk 76 tahun Tuhan. Kami boleh merayakan kemerdekaan di dalam Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, bukan hanya atas bangsa ini, tapi atas setiap penduduk di bangsa ini Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami kemerdekaan yang sejati Tuhan, kemerdekaan yang sesungguhnya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh bangsa ini mengalami kemerdekaan yang daripada-Mu Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mengalami keselamatan yang daripada-Mu Tuhan, mengalami pemulihan yang daripada-Mu, dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percayakan kuasa Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hujan pertobatan, hujan keselamatan terjadi atas bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya sungguh-sungguh Tuhan, bangsa kami akan mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saat ini kalau kami mau lebih lagi belajar akan firman-Mu Tuhan, mari perlengkapi setiap kami Tuhan. Para pendoa-Mu Tuhan, Kau lebih lagi perlengkapi Tuhan, untuk kami boleh siap Tuhan menghadapi akhir zaman ini Tuhan. Kami boleh menjadi gereja-gereja yang siap Tuhan, gereja yang bergerak di dalam pimpinan Tuhan, gereja yang aktif Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam ketepatan. Dan buat kami boleh menjadi gereja-gereja yang menggenapi rancangan Tuhan dalam hidup kami dalam nama Tuhan Yesus.
gereja-gereja yang terus melaksanakan kehendak-Mu Tuhan, menyukakan hati-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kami menyerap setiap yang daripada-Mu Tuhan, dan kami terima semua itu dengan iman Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus untuk kami praktekkan Tuhan. Kami sambut Tuhan kebenaran firman-Mu, kami sambut setiap pengajaran ini Tuhan, biar semua ini Tuhan, biar nama-Mu saja yang dipermuliakan, pengurapan-Mu atas hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, menyampaikan setiap pengajaran ini Tuhan. Pengurapan dari Allah Maha Tinggi turun atas hamba-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan setiap karakter, setiap karunia-karunia Tuhan boleh maksimalkan lebih lagi Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, masih ada waktu. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Mengalir, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mari minta Roh Kudus saudara, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku, mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, oh rain down, rain on us. Mari minta Roh Kudus untuk datang malam hari ini saudara. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain down, oh rain down on us Lord, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, hallelujah. Holy Spirit rain down, amen, amen. Holy Spirit rain down, rain down, rain. Boleh saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk angkat tangan. Mari kita minta Roh Kudus malam hari ini. Haleluya. Holy Spirit, Holy Spirit rain down, oh rain down, rain down. Holy Spirit rain. Mari hujani kami Tuhan, mari penuhi kami Tuhan dengan Roh Kudus. Rain down, rain on us. Holy Spirit rain down, Holy Spirit rain
Spirit, rain down. Oh, rain down, rain on. Mari sekali lagi saya ajak Bapak Ibu Saudara menyanyikan satu kali lagi Bapak Ibu Saudara. Katakan, Holy Spirit, rain down. Ya Tuhan, kami minta Engkau Tuhan, Holy Spirit, rain down. Hey, rain down, rain on us. Holy Spirit, Holy Spirit, rain down. Holy Spirit, rain down. Oh, rain down, rain on us. Oh, rain down, rain on us, Lord. Rain down, rain on us. Oh, rain down, rain on us, Holy Spirit. Rain down, rain on us. Oh, terima kasih Yesus. Kami minta Roh Kudus mengalir di rumah-rumah kami saat ini Tuhan. Kami minta Roh Kudus mengalir di hati kami saat ini Tuhan. Kami butuh Engkau Roh Kudus, kami butuh Engkau Roh Allah. Kami butuh Engkau Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kami mintakan hikmat-Mu saat ini Tuhan mengalir buat setiap kami. Ketika kami mau sambut firman Tuhan, ketika kami mau sambut materi dari hamba-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan akan berbicara dalam setiap hati kami. Malam hari ini kami akan di-upgrade, malam hari ini kami akan diperlengkapi lebih lagi, supaya kami tetap on fire, semakin on fire buat Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, mengalir urapan-Mu, mengalir Roh-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan yang siap untuk menerima materi untuk malam hari ini, sama-sama katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Baik, terima kasih Pastor Joy yang sudah memimpin kita dalam praise and worship. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan, saya ada dua pengumuman yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara. Saya mengingatkan kembali Bapak Ibu Saudara, minggu depan tanggal 25 Agustus hari Rabu, kita tetap ada pelatihan doa. Dimulai jam 7 malam seperti biasa. Meeting ID dan passcode masih tetap sama Bapak Ibu Saudara, dan minggu depan yang akan mengejar kita adalah Pastor Daniel Panji. Bapak Ibu Saudara yang ingin melihat kembali nanti acara malam hari ini bisa lihat di YouTube kami di GPI Rehoboth Surabaya, ataupun Bapak Ibu Saudara ingin melihat pelatihan doa sebelum hari ini, semua ada di YouTube kami GPI Rehoboth Surabaya. Silakan bisa lihat langsung di YouTube kami. Ini mengenai minggu depan. Lalu Bapak Ibu Saudara, malam hari ini Bapak Ibu Saudara yang tergerak untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan di tempat kami, Bapak Ibu Saudara bisa scan QR code yang ada di layar, ataupun Bapak Ibu Saudara bisa mencatat nomor rekening GPI Rehoboth Surabaya. Nanti host akan menulis di chat room, jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut kelupaan. Bapak Ibu Saudara tinggal catat. Yang mau scan QR code juga saya berikan kesempatan. Bapak Ibu Saudara bisa lakukan scan QR code saat ini juga. Dan kalau tidak sempat, simpan saja nomor kami, ada di chat room, nanti ditulis oleh host. Baik, itu saja dari saya. Sebentar saya cek dulu, Pastor Debbie sudah masuk atau belum. Host bisa bantu saya cek Ibu Debbie sudah ada bersama dengan kita atau belum. Sementara layar biar tetap macam begini.
Tolong Ibu Debbie sudah bisa monitor? Sudah? Baik, bisa layarnya ditampilkan? Pastor Debbie. Iya, shalom Pak. Shalom Ya, semua. salam, Pastor. Salam. Bentar, saya belum kelihatan. Oke, ya sudah. Baik, selamat malam Ibu. Ibu Debbie, selamat malam. Bagaimana kabar? Iya, shalom Pak. Nah, ya. Bisa dengar suara saya jelas, Bu? Sebentar. Tampaknya lagi ada gangguan di Ibu Debbie. Terus ya, shalom. Ya, oke. Nah, sekarang udah jelas, Ibu. Baik, Ibu, waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu mengajar kita di malam hari ini. Silakan, Bu. Salam, Ibu Dewi. Ibu Dewi bisa monitor? Masih ada. Maaf ya. Maaf. Sebentar, Bapak Ibu. Kayaknya lagi nge-lag Ibu Debbie-nya. Ya, Ininya. ntar saya WA dulu. Iya, shalom Pak. Oh ya, Ya, maaf ya, oke. tadi saya lagi tuker itu jaringan. Oke, Ibu. Iya. Baik, silakan. Iya. Ini tadi sudah berdoa ya Pak, tinggal ini ya. Ya, kami tadi sudah present worship, sudah berdoa, doa syafaat juga sudah. Sekarang waktunya firman Tuhan, Ibu. Ya, sebelumnya saya mohon maaf ya karena ada kesalahan jadwal ya. Saya tidak tercatat ya jadwal yang tadi ini, tapi puji Tuhan ya bisa sama-sama boleh berkumpul di sini ya. Iya, tadi waktu saya tanya ada tema apa ya? Ini adalah pelatihan doa, ya pelatihan doa. Sebenarnya ya kalau bicara tentang pelatihan doa, ya waduh saya bicara di antara para pendoa itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi saya bersyukur saudara, ya saya dipanggil Tuhan tahun 95, percaya Yesus dan akhirnya saya Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Mungkin banyak di antara saudara juga yang sudah mendengar kesaksian saya. Ya bagaimana papi saya haji, kakek saya ustadz, dan saya menerima Yesus tahun 95. Dan ketika menerima Tuhan Yesus banyak tantangan dari pihak keluarga, saya mau dibunuh dan lain segalanya, dan akhirnya saya diusir dari rumah tahun 96. Saya tinggalkan keluarga saya dan akhirnya saya hidup hanya berdasarkan dengan mengandalkan iman kepada Tuhan. Tapi saya bersyukur. Ya satu hal saudara yang saya mau saksikan ya tentang doa juga di sini. Satu kali ketika saya diusir dari rumah itu, saya dulu dari Poso, saya tidak boleh bawa apa-apa. Tapi saya bilang kamu keluar dari rumah kalau kamu pilih Yesus ya. Kamu keluar dari rumah ini dan jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus bisa nggak kasih makan kamu. Ya, dan akhirnya saya tinggalkan keluarga. Waktu di dalam pergumulan berat itu dapat tantangan. Saya masih bergumul ya antara keluarga karena memang tidak main-main. Dari saya masih SMA itu papi saya sudah wanti-wanti jangan berteman sama orang Kristen. Apalagi pacaran, apalagi menikah. Kalau kamu menikah sama orang Kristen itu lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Ya, tetapi ya apa yang tidak pernah kita lihat, kita tidak pikirkan, Alkitab bilang itu yang Tuhan sediakan. Bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Dan akhirnya saya bersyukur saya diberi kasih karunia untuk menerima Yesus ya. Waktu saya dalam pergumulan itu saudara antara keluarga atau Yesus itu, saya punya sepupu namanya Nur Hayati, dia tuh juga papinya Muslim. Dan dulu juga dia Muslim, dia akhirnya menerima Tuhan Yesus. Lalu ketika dia terima Tuhan Yesus, papinya marah besar.
Papinya bilang kalau kamu jadi Kristen, ya silakan, tapi papi nggak mau bayar uang kuliahmu. Kamu cari uang sendiri, ya kamu hidupi hidupmu sendiri. Dan akhirnya dia berdoa, dia cerita kepada saya nih waktu saya lagi dalam pergumulan. Dia bilang, lalu Deb, saya tuh berdoa, Deb, saya minta sama Tuhan, Tuhan, hati papiku itu seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan sanggup mengalirkannya kemanapun Tuhan ingini. Dia kasih saya ayatnya, dia bilang, saya berdoa, bahkan saya doa puas. Ya kalau perlu kamu puasa, minta, Tuhan tuh sanggup. Ya karena sudah ada buktinya kan, dia juga mengalami yang sama. Dia bilang, saya puasa cuma 3 hari loh, saya perkatakan janji Tuhan. 3 hari kemudian papinya datang ke kotanya dia kuliah, papinya bilang, papi cuma mau datang ke sini mau tanya kamu satu. Kamu udah nggak mau balik lagi ke Muslim? Dia jawab, enggak. Ya udah, kalau kamu tidak mau balik ke Muslim lagi, ya cuma satu syaratnya, kata papinya. Kamu nikah cari orang Kristen, sampai kamu mati, kamu harus dikuburkan secara Kristen. Karena agama itu bukan untuk main-main. Senang banget ya saudara, bayangkan loh. Memang lagi pengen begitu, diomongin begitu, ya senang banget. Akhirnya dia bersuka cita, dia cerita sama saya, wah Tuhan jawab doaku cuma 3 hari. Saya menirulah, itulah orang Kristen kan suka meniru-niru doa orang. Saya meniru doanya dia, Tuhan, aku percaya hati papiku seperti batang air di tangan Tuhan. Engkau akan mengalirkannya kemanapun engkau ingini. Saya doa puasa, 1 hari nggak dijawab, 2 hari nggak dijawab, 1 bulan nggak dijawab. Sampai 3 bulan dijawab, saudara. Saya sudah doa sampai saya ngancam Tuhan. Tuhan, saya bilang, kalau Yati ditolong, maka saya juga. Awas kalau Tuhan tidak tolong saya. Akhirnya benar, setelah hampir 3 bulan dijawab, papi saya panggil saya, dia bilang, kamu mau jadi Kristen, tidak mau kembali ke agamamu? Saya bilang, tidak. Kalau memang keputusanmu seperti itu, hari ini juga, malam ini juga, angkat kaki dari rumah ini. Kamu pergi, jangan anggap kamu punya keluarga. Saya itu bilang sama Tuhan, Tuhan, kenapa begini? Pergumulannya sama, doanya sama, malah lebih berat saya pergumulannya. Ya, terus papi saya lebih galak dari papinya dia. Itu kalau mukul saya sampai biru-biru badan saya dipukul. Terus tantangannya lebih berat saya, lebih lama saya doa puasanya. Kenapa jawaban doanya dia enak banget? Ya, sementara saya dijawabnya seperti itu, Tuhan. Saya tidak mengerti, saudara. Tapi saya malam itu saya masuk di kamar, saya nangis, saya bilang, Tuhan ini berat sekali. Tapi satu hal yang saya minta, apapun risiko depan saya, Tuhan jangan biarkan saya keluar dari rencana-Mu. Engkaulah yang pimpin aku, karena aku percaya hidupku ini akan berbahagia ketika aku menggenapi rencana Tuhan di dalam hidupku. Dan dari situ saudara, akhirnya saya berdoa, saya masuk di kamar malam itu ketika ditanya seperti itu, saya berdoa. Ya, selesai berdoa saya cuma bilang, Tuhan, di depan saya, dan waktu saya baru lulus SMA tahun 95, saya bilang, Tuhan, di depan saya tidak tahu jalannya seperti apa. Tapi sekarang papi saya suruh saya memilih antara engkau atau keluarga. Dan saya memilih engkau, Tuhan. Kenapa? Karena aku sudah merasakan bagaimana engkau menyelamatkan hidupku. Dan malam itu saya cuma bilang, Tuhan berikan aku kekuatan untuk bisa menjalani kehendak-Mu. Seburuk apapun di depan itu, asal Tuhan besertaku, itu cukup. Akhirnya saya berdoa, habis berdoa buka Alkitab, dapat ayat langsung. Berbahagialah kamu jika karena namaku engkau meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, atau apa saja, maka engkau akan memperolehnya lipat ganda. Akhirnya saudara, saya berdoa dan saya bawa beberapa pakaian saja, saya tinggalkan rumah. Saya tinggalkan rumah, ya rasanya menerima jawaban doa yang seperti itu tidak mudah. Karena kita semua berpikir bahwa kalau kita berdoa itu harus terjadi dengan sesuai yang kita doa.
Banyak orang datang konseling kepada saya bertanya, Bu, kenapa seringkali kita doanya A, Tuhan jawabnya B? Saya mintanya A, Tuhan jawabnya B. Saya bilang, ya itu Alkitabiah. Karena itu Alkitab berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah bedanya antara rancanganku dengan rancanganmu. Demikianlah tingginya antara jalan dan jalanmu. Ya, tidak ada yang dapat menyamakan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Sehingga apa yang harus kita lakukan di dalam doa, berhenti menuntut Tuhan sesuai dengan yang kita mau. Mari kita belajar sekarang supaya kita nggak kecewa ikut Tuhan. Jangan bawa proposal sama ya, kita sering kali bawa proposal doa kita 100 pokok, kita bawa sama Tuhan kertas, Tuhan nih loh 100 pokok doa saya, tolong tanda tangan. Hari-hari ini agar kita tidak kecewa ikut Tuhan, mari kita bawa kertas kosong saja, bilang Tuhan, ini loh kertas, tulis rencana atas hidupku, aku yang tanda tangan. Doa bukanlah memaksakan kita terjadi, tapi doa itu adalah supaya kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kita. Dan apakah kehendak Tuhan itu enak? Seringkali. Karena yang selalu namanya kehendak Tuhan itu selalu bertentangan dengan keinginan daging kita. Tapi itulah namanya kehendak Tuhan. Makanya saudara, kita perlu sungguh-sungguh ya hari-hari ini memiliki sikap ya kepada Tuhan yang benar. Ya, firman Tuhan berkata, saudara, berbahagialah mereka yang jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Ya, dan apabila ketekunan sudah dibuahi, dia akan melahirkan buah, ya, sehingga kita ini memperoleh puji-pujian dari Tuhan, ya, dari Allah kita. Firman Tuhan berkata, saudara, di dalam 1 Petrus, ya, apa yang harus kita lakukan di masa-masa ini, saudara? Ya, firman Tuhan berkata 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Doa yang benar itu ternyata untuk berdoa pun kita ini butuh ketenangan dulu. Ya, kenapa? Karena orang yang berdoa dengan ketenangan itu berarti dia berdoa dengan iman. Ya, di sini rahasianya, saudara. Sementara orang yang tidak tenang itu tidak ada iman karena dia nggak percaya. Alkitab berkata doa orang yang didoakan dengan sungguh-sungguh itu besar kuasanya. Ya, dan doa yang dilahirkan dengan iman, Alkitab berkata kalau ada orang meminta kepada Allah, janganlah bimbang. Kenapa? Karena orang yang bimbang itu dia sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari. Dan orang yang seperti ini jangan mimpi, jangan harap menerima sesuatu dari Tuhan. Ketika engkau meminta, maka engkau harus percaya pada Tuhan. Nah, ayat ini berkata, bagaimana supaya kita bisa tenang, supaya kita bisa berdoa dengan berkuasa di hadapan Tuhan? Ya, karena itu firman-Nya berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Seorang pendoa yang berkuasa di hadapan Tuhan adalah seorang pendoa yang bisa menguasai diri. Ya, saudara, jangan jadi pendoa-pendoa yang masa namanya pendoa tapi nggak berkenan sama Tuhan, itu kan aneh ya. Saya ini pertama kali bertobat dulu, ya saya pelayanan pertama saya pendoa. Oh iya Pak, saya nanti jam 8 saya harus pamit Pak ya, karena sebenarnya tadi itu saya mau syuting duluan tapi ternyata tidak memungkinkan karena hari ini saya benar-benar padat karena besok itu saya harus berangkat ke Toraja. Jadi waduh benar-benar ini ya waktu ini ya saya tidak menyangka kalau malam ini tabrakan 2 jadwal ini Pak. Jadi saya benar-benar minta maaf. Ya, tetapi saya percaya saudara apa yang saya sampaikan ini ya walaupun hanya 30 menit tapi biar ini menjadi bekal kita. Dulu saya pertama kali bertobat, pelayanan pertama saya itu pendoa.
Saya pendoa syafaat di gereja. Jadi saya kalau hari Minggu itu berdoa, ya kalau lagi di ibadah itu, pendeta berkhotbah, saya di belakang mimbar, di ruang doa di belakang mimbar. Ya, berapa jam pengkhotbah itu berkhotbah, selama ibadah itu saya dan tim pendoa itu di belakang mimbar. Jadi saya dulu pelayanan pertama itu bukan langsung jadi pembicara, pengkhotbah, enggak. Saya dulu pendoa. Selama pendeta berkhotbah, saya berada di belakang mimbar menopang pelayanan yang ada di mimbar, saudara. Ya, berdoa untuk pelayanan itu. Nah, seorang pendoa yang berkenan kepada Tuhan itu, yang pertama dia harus bisa menguasai diri. Kalau nggak bisa menguasai diri, jangan jadi pendoa. Nanti saudara jadi batu sandungan. Percuma kita pelayanan kalau jadi batu sandungan. Mending kita benahi diri dulu. Sekarang itu terlalu banyak di gereja-gereja orang yang dengan gampang naik pelayanan, padahal karakternya belum berubah. Itu yang bikin jadi batu sandungan, sehingga banyak orang akhirnya malas, saudara, lihat pelayanan Tuhan yang model begini. Ya, kita belajar dulu. Ya, ayat ini berkata, kuasailah dirimu. Ya, dan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa mau melayani orang lain? Bagaimana kita bisa mau menjadi pendoa yang menjadi wakil Tuhan kalau kita nggak bisa menguasai diri? Sebagai suami, jadilah suami yang menguasai diri. Sebenarnya panggilan pendoa itu semua orang terpanggil untuk jadi pendoa. Ya, karena kita harus berdoa buat rumah tangga kita, setidaknya kita berdoa buat diri kita sendiri. Tapi mari pertama kali kita berdoa itu, berdoanya apa? Tuhan, aku mau melatih diriku, menguasainya seluruhnya, kata Rasul Paulus. Ketika pertama kali saya bertobat, saudara, nomor satu yang jadi fokus dari pengiringan saya kepada Tuhan, nomor satu yang menjadi PR saya ikut Tuhan apa? Mengubah semua karakter dan cara hidup saya. Dan itu bukan Tuhan yang lakukan. Memang Tuhan memberikan kita kekuatan, tapi diperlukan niat untuk berubah, mau berubah. Saudara nggak bisa berubah cuma dengan bahasa roh di kamar. Mau 10 jam saudara bahasa roh, kalau saudara tidak ada niat untuk berubah, maaf. Ya, maka tidak akan pernah bisa kita berubah. Contoh, ketika saya terima Yesus, saya ini anak paling malas. Waktu saya terima Yesus itu saya masih SMA kan. Di rumah saya itu ada banyak pembantu memang, tetapi selalu orang tua saya itu bikinin kita jadwal kerja. Walaupun ada pembantu, tapi ada jadwal kerja. Maklum, papi saya itu kepala kantor, jadi hidupnya itu banyak aturan, ya. Jadi dia bikinin jadwal kerja hari ini, ya misalnya Debbie cuci piring, nanti kakak saya nyapu halaman. Jadi apa yang sudah jadi tugas kita tuh pembantu nggak boleh dilakukan. Nah, di dalam menjalankan tugas itu sayalah anak yang paling sering tidak menjalankan apa yang sudah itu kan bikin kekacauan. Akhirnya kakak saya jengkel, adik saya jengkel, lalu bertengkar, lalu dipukul lagi. Jadi orang itu kalau nggak mau disiplin, nggak mau berubah, itu hidupnya bikin kacau, jadi batu sandungan, bener. Akhirnya waktu saya bertobat, saudara, saya bilang, Tuhan, aku ini nomor 1 emosian, pemarah, nomor 2 itu pemalas. Saya bikin catatan daftar semua kekurangan karakter saya. Saya bilang aku harus mengubah ini. 1, pemarah. Saya berdoa, Tuhan, aku mau doa puasa. Aku mau jadi orang yang tidak marah-marah. Gampang nggak? Susahnya, auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim. Susahnya minta ampun melakukan firman tuh ya, 1 aja. Makanya saya bilang, saudara nggak usah baca 12 pasal. Saudara baca 1 ayat, lakukan, misalnya bersukacitalah. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Coba praktekin tuh 1 hari. Hebat saudara, hebat. Saya berdoa, Tuhan, kayaknya harus ditopang dengan doa puasa nih. Nggak bisa nih karakter saya dirubah. Saya berdoa puasa, Tuhan hari ini aku berpuasa, Tuhan aku minta Roh Kudus kasih saya kekuatan. Saya mau jadi orang sabar. Saya nggak mau terpancing emosi, saya nggak mau marah, Tuhan. Karena aku tahu amarah itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya keluar pintu habis doa.
baru buka pintu. Adik saya maki-maki saya depan pintu. Itu kalau saya belum bertobat, ya iblis tuh ngomong begini di telinga saya, di depanmu ada sepatu, lempar di kepalanya dia. Dan dulu kalau saya belum bertobat, itu saya lakukan, saudara. Apa itu barang yang di dekat saya? Coba orang mancing emosi saya. Tapi waktu iblis ngomong gitu, saya sudah mau ambil sepatu, itu Roh Kudus ngomong, kan kamu lagi berdoa untuk jadi orang yang sabar. Kata Roh Kudus gini, harap tenang, ada ujian. Makanya kita kalau sekolah itu kan tulisannya harap tenang, ada ujian. Kalau lagi di ujian, kalau lagi di dalam ujian harap tenang. Nggak usah banyak mulut, diam aja. Ya, lalu firman itu mulai berbicara ya, di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Karena firman yang berbicara, saudara. Jadi saya tidak dengar lagi adik saya itu ngomong apa. Yang saya dengar itu cuma Roh Kudus yang ngomong, kamu harus menang. Jangan kalah, jangan kalah. Ini loh, kenapa kita harus membangun manusia roh? Ya, karena manusia daging ini tidak akan pernah bisa berubah selama manusia rohmu itu lemah. Nah, manusia rohnya dibangun dengan apa? Bukan nonton drama Korea. Ya, manusia roh itu dibangun dengan baca firman. Ya, baca Alkitab, memuji menyembah Tuhan, dengar firman. Ya, kalau tiap hari ditonton drama Korea, main game, alah, apa yang mau didapat hidup ini? Akhirnya karena saya sudah membangun manusia roh saya kuat. Dia berbicara lebih keras daripada omongan orang yang masuk. Lalu saya berkata, iya Tuhan, saya mau berubah dalam nama Yesus. Saya memberkati adik saya dalam nama Yesus. Aku perkatakan, iblis, aku tahu peperanganku bukanlah darah dan daging, tapi roh yang ada di udara. Aku tahu iblis, engkau di dalam adikku, aku tidak akan kalah. Aku berkati adikku, kita menumpuk bara api di atas kepala. Setelah saya melewati 1 hari terasa ringan, 2 hari, 3 hari, sesuatu yang kita ulangi selama 21 kali, konon menurut para ahli itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Waktu saya melatih diri, ibadah itu tuh perlu dilatih. Ya, melatih diri. Rasul Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya untuk bisa nggak marah-marah. Saudara mau bahasa roh 3 tahun juga tetap marah kalau saudara nggak ada niat berubah. Kuasai dirimu. Makanya seorang pendoa yang berkenan kepada Tuhan itu seorang yang bisa menguasai diri. Baru dia jadi tenang, baru dia bisa berdoa. Nah, ketika kita menguasai diri, kita tenang, enak tuh doa tuh, kita bisa dengar ya apa yang Tuhan mau. Ya, Tuhan ingin pertobatan kita, Tuhan ingin ya kita mempersembahkan hidup kita, kita bisa dengar tuntunan Tuhan. Jadi saudara, sebenarnya doa itu kapan Bu? Waktunya ada yang tanya sama saya, ibu-ibu berdoa 1 hari berapa jam? Saya berdoa setiap saat. Di dapur, di mobil, di rumah, di kamar, saya berdoa. Karena doa itu sebenarnya sikap hati kita pada Tuhan. Bukan soal berapa lama dalam kamar. Tapi sikap hati engkau berdoa dalam roh. Ya, kita rohnya tidak tertidur, tapi terus berjaga-jaga di dalam roh. Ya, dan saudara saya percaya ketika kita ini mau dipakai Tuhan, maka kita harus dipersiapkan oleh Tuhan dulu. Ya, kita minta sama Tuhan. Yang paling penting itu adalah kita mengubah diri kita dulu. Ya, sayang sekali. Saya banyak melihat orang Kristen itu jadi batu sandungan. Makanya waktu saya pertama kali jadi Kristen, tapi saya tanya, kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen? Kan tetangga saya semua Kristen, saudara. Ya, saya ketawa dalam hati. Kenapa? Yang ngajarin saya judi mereka. Ya, nggak pernah ada yang memberitakan Yesus kepada saya. Kalau saya datang ke rumah tetangga saya yang sudah pelayanan di gereja, saya bilang, saya bete, kenapa mami papi berantem di rumah. Dia rangkul saya, dia bilang, judi yuk, daripada bete. Nggak ada yang merangkul saya dan bilang gini, Tuhan Yesus mengasihi, saya mau berdoa buat kamu. Kalau semua orang Kristen sudah begitu, cepat ini Indonesia dimenangkan.
Yuk saudara, kita mengejar untuk kita bisa menguasai diri, latih dirimu beribadah. Ya, yang malas berubah jadi rajin. Saya berubah jadi rajin. Saya berdoa, Tuhan, aku mau jadi anak rajin. Saya harus melihatkan kepada keluargaku bahwa aku berubah. Saya yang tadinya pemalas, saya bangun jam 5, saudara. Bingung nggak orang rumah? Bingung. Waktu itu saya belum ada yang tahu saya jadi Kristen. Makanya ketika ketahuan jadi Kristen, saya ngaku sama papi saya. Yang pertama keluar dari mulut papi saya, dia bilang gini, oh ini penyebabnya. Makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu berubah jadi aneh. Dan semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi harus jadi aneh. Pertanyaan saya, sudah aneh belum saudara? Ya, coba tanya kanan kirimu, saya udah aneh belum? Kalau belum aneh berarti belum ketemu Yesus itu. Ya, orang yang berjumpa Yesus tuh harus aneh. Kenapa? Dulu pemarah, sekarang jadi sabar. Dulu malas, sekarang rajin. Ya, dulu pelit, sekarang suka memberi. Dulu bawaannya bete, sekarang nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Orang harus melihat perubahan di hidupmu supaya mereka melihat Kristus, karena Alkitab berkata, kita ini adalah suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Makanya papi saya bilang, oh ini penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Saya bilang, tapi anehnya bagus kan? Iya, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus, tetapi Tuhan sanggup saudara mengubahkan kita yang mau. Iya saudara, waktunya sudah selesai, nanti kita lanjut. Tapi sudah setengah jam loh ini. Saudara nggak terasa ya? Saya terasa saudara, karena saya barusan khotbah juga di Zoom sebelah. Anda puas, saya lemes ini. Ya, tetaplah bersemangat ya, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang sanggup ya, tetaplah percaya. Apalagi hari-hari ini udah nggak usah banyak takut. Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Mati hidup tuh di tangan Tuhan. Saya sekeluarga udah 2 kali kena COVID. Kalau belum waktunya mati, enggak mati. Yang terakhir bulan Juni kemarin kena yang varian Delta. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa kita kena lagi? Tuhan bilang, karena ini varian baru. Jadi kamu mesti rasa supaya kamu bisa bersaksi bahwa tidak ada varian apapun yang lebih menandingi kuasa Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya siap-siap saja, karena mati itu adalah keuntungan. Iya, jadi saya mau berdoa atau saya kembalikan ini, Pak? Ibu. Salam Ibu, salam. Iya, shalom Pak. Saya Ya, berdoa. ya. Iya, Maaf kita Ibu berdoa barusan. dulu ya, saudara. Yuk Ya, kita ya, hati, ya. kita berdoa. Bapak, terima kasih buat malam hari ini. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus. Tuhan Raja kami, Bapa kami, Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Ubah setiap kami, Tuhan, jadi semakin hari semakin indah di hadapan-Mu. Ubah segala yang tidak berkenan, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, umat-Mu di Rehobot ini, Bapa. Jadikan mereka serupa dengan Engkau, menjadi pendoa-pendoa di akhir zaman, yang bisa menguasai diri dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya doa adalah supaya kami mengerti kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Hamba sudah selesai berbicara, Roh Kudus materaikan firman-Mu. Haleluya. Amin, amin. Amin. Baik Ibu, terima kasih banyak untuk pelayanannya. Sebelum Ibu live, kita foto dulu Ibu. Iya. Masih ada waktu? Bisa kita foto ya? Yuk, host silakan. Elsa, tolong foto ya, Elsa. Oke. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Ditahan, Slide yang kedua. Ya. 1, 2, 3. Slide 3, 1, 2, 3. Oke. Sudah? Sudah. Baik Ibu,
Ibu Debbie, terima kasih banyak untuk Ya, pelayanannya malam hari ini. saya Sepertinya pamit kita dulu. masih kurang ini, Bu. Kita atur lagi bulan depan bagaimana, Ibu? Nanti kita WA dulu ya, Pak. Baik, Takut baik, Ibu. tabrakan lagi jadwalnya. Iya. Ya, kita atur lagi ya, Bu. Ya. Iya. Baik, terima kasih banyak, Ibu. Tuhan berkati, selamat melayani. Sampai ketemu lagi. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, dengan demikian malam hari ini kita selesai dalam pelatihan doa ini. Terima kasih banyak sudah join dengan kita semua malam hari ini. Saya ingatkan kembali minggu depan kita akan ketemu lagi dalam pelatihan doa. Host silakan buka mic-nya supaya kita bisa saling mengucapkan salam. Terima kasih. Thank you buat malam Ya, ini. terima kasih Bapak Ibu Saudara. Terima kasih. Tuhan berkati. Pak Songwan, Ibu Feni, Ibu Robi, Ibu Hermin, Ibu Neti, Bu Suli. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan berkati semua.